yaitu ada yang jenius yang bisa menangkap semua materi dengan sangat baik dan cepat untuk menangkap pelajaran, juga cepat untuk tunjuk jari. Di sini jadi sangat jomplang, ada Reina yang kesulitan dan ada yang jenius sekali. Kami ada 3 tahap, biasa tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk tahapan ini disesuaikan dengan tahap studi, yaitu yang pertama menentukan hasil, yang kedua yakni merancang penilaian, dan yang ketiga menyusun rancangan penilaian. Untuk tujuan pembelajarannya hanya ada 2 yang akan dilangsungkan di kegiatan. Yang pertama, siswa dapat memahami struktur dan ciri kebahasaan recount text. Yang kedua, siswa dapat mampu menceritakan kembali pengalaman mereka atau yakni recount text. Lalu dari tahapan tersebut, tahapan yang kedua yakni kita menyusun bukti penilaian. Bukti penilaiannya sendiri ada 3, yakni untuk yang pertama diagnostik atau asesmen awal, tetapi sudah diakses sebelumnya karena di soal cerita tersebut sudah diakses, maka tidak kami langsungkan di dalam pembelajaran. Maka yang akan kami langsungkan dalam pembelajaran hanya ada 2, yakni asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Untuk yang formatif sendiri ini berupa partisipasi individu, yakni nanti mereka akan berpresentasi. Lalu untuk yang sumatif nanti akan ada produk berupa recount text yang akan mereka hasilkan. Nah, untuk yang tahap 3 kita masuk ke rancangan penilaian atau rancangan kegiatan pendahuluan seperti biasa, lalu ada kegiatan inti dan ada penutup. Untuk yang berbeda adalah di kegiatan intinya menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda dari siswa yang sudah disebutkan oleh Mbak Jen tadi, yakni ada siswa yang jenius satu dan satunya Reina jadi diseleksikan. Nah, oleh sebab itu maka kami kelompokkan siswa tersebut dengan tingkat pemahaman mereka atau taraf, yakni ada siswa dengan pemahaman tingkat tinggi, lalu ada siswa dengan pemahaman sedang, dan yang terakhir ada siswa dengan keterbatasan fisik atau disleksia. Nah, ketiga perbedaan ini nantinya akan membuat perbedaan tugas atau produk yang akan dibuat oleh siswa. Contohnya, seperti untuk pemahaman tingkat tinggi, siswa akan diminta untuk menceritakan pengalaman mereka dengan bahasa yang kompleks. Lalu untuk yang sedang dengan bahasa yang lebih slow atau low rendah. Lalu dengan diseleksinya dibantu dengan bukunya disediakan gambar atau panduan kata kunci. Nah, oke, cukup dari kelompok kami. Sebelum kami masuk karena tak kenal maka tak sayang. Kalau saya jangan ditinggal, kita perkenalan dulu ya. Saya Nadia Restu, Cinta, Almira, Agnes, Jean, dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yeah, very good, amazing. Siang. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pembelajaran inklusif teks argumentatif dari kasus 2, yaitu kasus seorang anak bernama Sobri yang dia adalah berkebutuhan khusus, terutama di kakinya dia kesulitan untuk berjalan. Sedangkan ada juga anak yang sangat jenius, dia selalu aktif bertanya dan juga tunjuk tangan dalam pembelajaran. Sedangkan siswa yang lain itu kemampuannya sedang atau rata-rata. Oke, yang pertama kami ada desain pembelajaran TARL yang bertujuan peserta didik mampu mengidentifikasi argumen dalam teks dan bukti yang mendukungnya dalam teks argumentatif sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Lalu yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi argumen dan bukti yang mendukung dalam teks argumentatif sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang selanjutnya kegiatan
kegiatan di kelas ini bisa dimulai dengan adanya tes diagnostik, di mana tes diagnostik ini untuk karena sesuai dengan TAEL ya, untuk mengetahui dari tingkat pemahaman siswa, level pemahaman siswa. Jadi nanti tes diagnostiknya digunakan sebagai acuan dalam pembagian kelompok yang merupakan diferensiasi proses. Jadi yang mempunyai level pemahaman lebih tinggi akan bersama yang bawah seperti yang Sobri ini. Selanjutnya, Oke, lalu setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, halo. Oke, lalu kalau sudah dibagi menjadi berkelompok, setiap kelompok akan menerima satu teks, itu mengenai argumentatif teks, lalu juga akan menerima board game yaitu Snake and Ladder. Jadi mereka akan melakukan diskusi dan juga akan bermain secara bersamaan. Di dalam Snake and Ladder itu akan ada question mark di beberapa angka begitu. Lalu ketika when a student land on question mark, they have to take one of the question card and then they have to answer based on the text that they have already read, seperti itu. Lalu setelah itu mereka akan mendapatkan LKPD secara individu tentang pertanyaannya akan mengenai teks yang telah mereka diskusikan, begitu. Lalu yang terakhir adalah assessment. Untuk assessment kita bagi menjadi 3 adalah antara lain penilaian sikap, lalu ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Di sini sikap seperti biasa ada disiplin dan lain-lain itu. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, itu menggunakan LKPD yang berbentuk tes tertulis untuk argumentative text. Lalu yang terakhir penilaian keterampilan itu juga menggunakan LKPD tapi berbentuk diskusi kelompok. Terima kasih dari kami. Kenalan dulu yang mana? Dari sebelah sana, Ratna, Dalu, Julia, dan juga Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Keren-keren, lengkap ya. Guys, attention please. Kalau aku bilang persiapan, kalian jawab persiapan, siap gitu ya. 1, 2, 3, go. Persiapan, Siap. One more time, persiapan, Siap. Oke, persiapan, Siap. Lihat dulu. Kalian ikut tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Mana di mana ada kelompok kita, ya kelompok kita yang ada di sini. Mana di mana ada kelompok kita, ya kelompok kita belajar bersama-sama. Kelompok tiga, kelompok tiga, kelompok tiga belajar bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa mempresentasikan, tapi sebelum itu jangan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nabila. Saya Ari Putri. Oke. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan kasus 5. Kasus 5 ini merupakan kasus dari Rifai yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai gangguan mental di mana dia memerlukan perhatian khusus dari yang lain karena bahkan pernah berak di teras sekolah. Sementara itu terdapat juga siswa yang mempunyai kelebihan berbanding terbalik dengan kasusnya Rifai. Oh ya, Rifai itu dari Kalimantan. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita telah merancang tujuan belajar mengingat dimulai dari tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini kita ada 2 tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari struktur dan unsur-unsur kebahasaan dalam teks. Nah, di sini konteksnya adalah naratif teks. Lalu yang kedua, kita langsung kepada tujuan pembelajaran yang
peserta didik mampu mencipta teks naratif. Oke, lalu kita lanjut pada asesmennya. Terdapat 3 asesmen yang kami tentukan. Yang pertama adalah asesmen awal. Nah, tujuannya untuk